bus Zentrum tujuan Merak Surabaya di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 259A, tepatnya di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes, mengakibatkan sopir bus Satiman 60 tahun warga Magelang tewas akibat terjepit badan bus di bagian depan. Bus yang mengangkut 36 pemudik dan 2 awak bus ini terjun ke sawah setinggi 10 meter di samping jalan tol pada Selasa malam. Badan bus rusak parah setelah terguling. Diduga bus mengalami pecah ban kiri belakang hingga menabrak mobil bak di depannya. Sebanyak 13 penumpang bus masih dirawat di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, 1 hanya rawat jalan. Sedangkan di RSUD Brebes 1 kritis dan 11 masih dalam perawatan di instalasi gawat darurat. Hingga Rabu pagi bangkai bus belum dievakuasi. Yang ada di RSUD Brebes itu ada 11 pasien yang semuanya masih dirawat di IGD, sudah dilayani dengan baik, cuma ada 1 korban yang perlu kondisinya agak kritis gitu loh, Bapak. Pasien masuk jam berapa? Kurang lebih tadi malam ya, sekitar jam 2:30-an kali. Sebelumnya proses evakuasi para korban berlangsung 2 jam lebih karena tim SAR harus memotong beberapa bagian bodi bus. Dampak kecelakaan sempat terjadi kemacetan panjang di ruas tol Pejagan Pemalang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Idul Fitri, jalur Kalimalang arah Pantura dipadati pemudik sepeda motor. Lebih dari 10.000 kendaraan melintasi kawasan Kalimalang pada Rabu malam. Arus mudik sepeda motor mulai meningkat di jalur Kalimalang arah Pantura sejak Rabu malam. Lebih dari 10.000 sepeda motor melintasi jalur Kalimalang dan para pemudik memilih berangkat pada H-3 bertepatan dengan hari terakhir masuk kerja sebelum cuti panjang. Kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mencapai 13 km. Antrian kendaraan terjadi dari Cagak Nagrek hingga Parakan Muncang. Volume kendaraan tinggi menjadi pemicu utama kemacetan. Petugas memberlakukan one way dan kontraflow untuk mengurai kepadatan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diprediksi terjadi hari ini. Sebesar 57,9% dari lalu lintas harian rata-rata sebesar 48.000 dan saat ini sudah masuk 111.000 kendaraan yang melintas jalur jalan Nagrek, dan kemungkinan hari ini adalah puncak kepadatan lalu lintas dan sampai hari besok ya kemungkinan akan terjadi kembali, dan kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan lancar karena baik kepolisian dan kami sudah melakukan sebuah upaya-upaya strategi bagaimana kita nanti akan melakukan manajemen rekayasa apabila terjadi stagnasi lalu lintas. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan puncak arus mudik terjadi pada hari ini. Rekayasa lalu lintas one way pun telah dilakukan secara bertahap untuk memecah kepadatan. Kita sudah merencanakan di dalam SKP itu tanggal 17 dan tanggal 18 Korlantas Polri dengan stakeholder akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu sudah diawali tanggal 17 kemarin. Kita sudah melakukan kontraflow, kita sudah melakukan one way sepenggal tahap pertama dari 70 sampai 263. Dan hari ini tadi sudah di flat out untuk arus mudik one way nasional. Jadi sudah kita rencanakan sesuai dengan rapat koordinasi dan tentunya update daripada data lalin, traffic counting dan parameter-parameter yang kita sudah ada rumusnya, sehingga tepat hari ini kita lakukan one way nasional dan memang puncak arusnya mungkin malam ini juga. Guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali ditutup sementara waktu.
Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrian panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban. Namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. Tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga tidak ada yang nanti. Soalnya kerja di sini sendiri. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jembrana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Seorang pemudik di Ciwandan, Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi oleh petugas. Dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Yang bersangkutan cerita bahwa saya udah janji mau ketemu ibu, jadi ya kita juga yang anggota polisi cukup sedih dan merinding lah dengan hal tersebut. Ya kita juga bela sungkawa ya untuk yang bersangkutan, semoga amal ibadah ibunya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.